Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya akan memperkenalkan kelompok saya yaitu kelompok 4. Yang pertama, perkenalkan nama saya Salsabila Vika Safira dengan nomor NIM 080203210068. Saya Muhammad Fauzi Ramadhani dengan NIM 080203210053. Saya Nurul Humairo dengan NIM 080203210061. Yang pertama adalah kepemimpinan. Apa sih itu kepemimpinan? Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi dan memotivasi suatu kelompok orang untuk secara bersama-sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau dengan tujuan yang sama. Ada 3 komponen pokok dalam kepemimpinan. Yang pertama adalah adanya bawahan dan atasan. Yang kedua, kepemimpinan menyangkut pembagian kekuasaan yang tidak seimbang antara pemimpin dan juga bawahan. Dan yang terakhir adalah pemimpin harus dapat memberikan pengaruh kepada bawahannya, sehingga nantinya mereka akan mengikuti serta melaksanakan tugas yang diberikan dari pimpinan mereka. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan klasik. Kepemimpinan klasik ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama gaya kepemimpinan otoriter, yang dimana pemimpinnya memusatkan kekuasaan dan pengembalian keputusan bisnis pada diri pemimpin itu sendiri. Dan pemimpin memiliki tanggung jawab dan wewenang penuh terhadap jalannya organisasi. Yang kedua ada gaya kepemimpinan demokratis. Di sini, pemimpin mendelegasikan wewenang secara luas dan pemusatan keputusan selalu dirundingkan dengan bawahan, sehingga nantinya pemimpin dan bawahan bekerja sama dalam satu tim. Dan yang terakhir adalah gaya kepemimpinan bebas, di mana pemimpin berpartisipasi secara minimum, sedangkan bawahan memiliki keleluasaan dalam menentukan sendiri tujuan dan cara yang akan dicapai dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya teori kepemimpinan. Teori ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu teori sifat. Teori ini menekankan bahwa sifat kepribadian, sosial, fisik, dan intelektual akan memengaruhi pemimpin satu dengan pemimpin yang lain. Yang kedua teori perilaku. Teori ini mengemukakan bahwa perilaku spesifik membedakan pemimpin satu dengan pemimpin yang lain. Teori perilaku dapat dibedakan menjadi yang pertama teori Ohio State University. Terdapat struktur prakarsa atau initiating struktur, yaitu sejauh mana seorang pemimpin berkemungkinan mendefinisikan dan menstruktur peran mereka dan peran bawahan dalam upaya mencapai tujuan. Yang kedua pertimbangan atau consideration, yaitu sejauh mana seorang pemimpin berkemungkinan memiliki hubungan pekerjaan yang ditandai saling percaya, menghargai bawahan, dan memperhatikan perasaan mereka. Yang kedua, telaah Universitas Michigan. Model ini membagi pemimpin dalam 2 fungsi, yaitu berorientasi karyawan merupakan pemimpin yang menekankan hubungan antar pribadi, dan yang kedua berorientasi produksi merupakan pemimpin yang menekankan aspek teknik atau tugas dari pekerjaan. Selanjutnya kisi-kisi manajerial. Suatu matriks 9x9 yang membagikan 81 gaya kepemimpinan yang berlainan. Teori ini tidak menunjukkan hasil yang diproduksikan, melainkan faktor-faktor dominan dalam pemikiran seorang pemimpin dalam rangka memperoleh hasil. Dari 81 gaya kepemimpinan tersebut, ada 5 yang menjadi penekanan teori ini, yaitu yang pertama gaya kepemimpinan yang disebut improvisation management, yaitu gaya kepemimpinan yang menstrukturkan tugas dengan minim dan membangun hubungan dengan karyawan yang juga minim. Yang kedua kepemimpinan otoriter, yaitu gaya kepemimpinan yang menstrukturkan tugas dengan jelas dan membangun hubungan yang minim dengan karyawan. Yang ketiga gaya kepemimpinan jalan tengah, yaitu gaya kepemimpinan yang distrukturkan tugas dan membangun hubungan dengan karyawan secara seimbang bobotnya.
Yang keempat ada gaya kepemimpinan country club atau kekeluargaan, yaitu gaya kepemimpinan yang menstrukturkan tugas dengan minim dan di satu sisi menstrukturkan tugas dengan minim. Yang kelima atau terakhir gaya kepemimpinan tim, yaitu gaya kepemimpinan yang menstrukturkan tugas dan membangun hubungan secara maksimal. Dari kelima gaya kepemimpinan tersebut, gaya kepemimpinan tim merupakan yang terbaik dan diharapkan dapat dijalankan oleh pimpinan. Kepemimpinan ini menstrukturkan tugas dengan baik tetapi juga membangun hubungan yang baik dengan karyawan pula. Selanjutnya ada teori situasional Hersey dan Blanchard. Teori situasional memfokuskan pada kesiapan pengikut. Kepemimpinan yang berhasil disesuaikan dengan situasi yang berkembang tergantung tingkat kesiapan dan kedewasaan bawahannya. Menurut pendekatan ini, bawahan berperan penting dalam menentukan gaya kepemimpinan yang cocok bagi mereka dan bagi pemimpin yang akan menjadi atasan. Gambaran kepemimpinan dan kesiapan bawahan dapat dilihat dalam matrik di bawah ini. Menurut Hersey dan Blanchard, gaya kepemimpinan seseorang berkembang sejalan dengan tingkat kesiapan pengikut untuk mengikuti pemimpin, sehingga ada 4 tahapan. Yang pertama, ketika persiapan pengikut atau anggota masih rendah, gaya kepemimpinan yang tepat adalah perintah, di mana orientasi tugas tinggi, hubungan rendah, pimpinan memberikan instruksi secara spesifik dan memantau kinerja karyawan dengan ketat. Yang kedua, ketika kesiapan pengikut atau anggota sudah semakin siap, gaya kepemimpinan yang tepat adalah menjual, di mana orientasi tugas tinggi, hubungan tinggi. Pimpinan memberikan instruksi tetapi karyawan diberi kesempatan untuk melakukan klarifikasi jika dibutuhkan. Yang ketiga, ketika kesiapan pengikut atau anggota sudah semakin siap lagi, gaya kepemimpinan yang tepat adalah berperan serta atau participation, di mana orientasi tugas rendah, hubungan tinggi. Pimpinan sudah tidak banyak memberikan instruksi pekerjaan dan karyawan diberi kesempatan untuk mengutarakan pendapat dalam pengambilan keputusan. Keempat, ketika kesiapan pengikut atau anggota sudah siap, gaya kepemimpinan yang tepat adalah mendelegasikan, di mana orientasi tugas rendah dan hubungan rendah. Pimpinan memberikan langsung mendelegasikan pekerjaan karena karyawan dianggap sudah sangat siap. Teori kemungkinan, Mary Forker menyatakan bahwa ada 3 variabel kritis yang mempengaruhi keberhasilan kepemimpinan, yaitu pemimpin, bawahan, dan situasi, yang mana ketiganya saling berinteraksi dan berhubungan. Pemimpin seharusnya berorientasi pada kelompok yang ada, bukan pada kekuasaan. Pendekatan lain berkaitan dengan kepemimpinan. Ada beberapa pendekatan lain yang dapat digunakan dalam memahami teori kepemimpinan, yaitu teori atribusi. Kepemimpinan semata-mata merupakan atribusi yang dibuat orang mengenai individu-individu lainnya. Dalam hal ini, pemimpin menyandang atribut seperti kecerdasan, keterampilan ramah tamah, kemampuan komunikasi, dan kreativitas. Model manajemen efektif dan Likert. Kepemimpinan memusatkan pada pengawasan terhadap bawahan dan lebih menekankan pada pembuatan kelompok kerja yang efektif pada bawahan. Dengan adanya kelompok kerja memiliki nilai kinerja yang baik dibandingkan dengan supervisi secara tertutup dan mengandalkan insentif individu. Teori karismatik.
Teori ini mengatakan bahwa pengikut membuat atribut tentang seorang pemimpin, yang merupakan seseorang yang memiliki kemampuan yang luar biasa bila bawahan tersebut mengamati seorang pemimpin. Pemimpin transaksional dan transformasional. Kepemimpinan transaksional mencoba mengidentifikasi kebutuhan bawahan dan membantu bawahan untuk dapat mewujudkan kinerja sehingga memperoleh imbalan yang diinginkan. Kepemimpinan transaksional menggunakan pendekatan penetapan tujuan sebagai dasar pemikiran, dikombinasikan dengan sistem imbalan yang akan diterima bawahan. Sedangkan kepemimpinan transformasional secara esensial menekankan pada penghargaan atas tujuan individu bawahan, sehingga bawahan memiliki keyakinan bahwa kinerja mereka akan melampaui harapan mereka. Kepemimpinan transformasional memiliki 3 dimensi, yaitu perilaku karismatik, pertimbangan individu, dan dimensi rangsangan intelektual. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton.